Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Aulia Ardana dari kelas Informatika Bibagi akan menjelaskan mengenai pekerjaan tugas 2 data mining dengan soal sebagai berikut. Di sini terdapat data 8 item dengan 14 transaksi belanja pelanggan di sebuah minimarket. Di sini transaksi yang dikerjakan pada ada 14 baris A sampai L, lalu ditambahi dengan 2 baris, yaitu 1 baris X dan 1 baris Y. X dan Y dihitung dari rumus sebagai X sama dengan A modulus 10 dan Y A modulus 12, di mana A diambil dari digit akhir NIM, 2 digit akhir pada NIM. Langsung saja ke pekerjaan yang sudah saya buat. Di sini data transaksi belanja pelanggan di sebuah minimarket, yaitu ada transaksi di mana pada 14 yaitu baris A sampai L, kemudian dilanjut X dan Y-nya. Untuk X dan Y-nya ini, X yaitu A modulus 10, X A dari A-nya ini dari 2 digit terakhir NIM saya yaitu 55 digit terakhirnya. Nah, jadi A mod 10 yaitu 55 mod 10 dengan hasil 5 dapatkan. Lalu untuk Y-nya A mod 12 modul yaitu A-nya 55 modulus 12 sama dengan 7. Untuk minimal supportnya menggunakan 0,4 dan minimal confidence-nya menggunakan 0,8. Setelah data transaksinya sudah dibuat, lalu dilakukan pembagian kandidat frekuen item set-nya. Yang pertama yaitu kandidat 1 item set. Kandidat 1 item set ini diperoleh dari transaksi belanja pelanggan, yaitu ada baju, celana, sepatu, sandal, tas, sabuk, peci, dan rok. Setelah item set-nya dibuat, lalu dihitung jumlah count-nya, yaitu baju terdapat 11 transaksi, celana 10 transaksi, sepatu 10 transaksi, sandal 7 transaksi, tas ada 12 transaksi, sabuk terdapat 8 transaksi, peci ada 6, lalu roknya ada 7. Setelah jumlahnya dihitung tadi, dilakukan perhitungan support. Perhitungan support ini dilakukan dengan membagi jumlah hasil transaksi item set dibagi dengan jumlah baris transaksi belanja, yaitu 11 dibagi 14 hasilnya 0,786. Setelah dihitung semua transaksi, supportnya ini memenuhi minimal support yaitu 0,4. Di sini setelah memenuhi berarti ini semua lolos, kandidat 1 item set ini lolos semua. Setelah lolos semua, lalu dibuat kandidat 2 item set. Untuk kandidat 2 item set ini, caranya yaitu membuat dua item set yaitu baju dengan celana,
baju dengan sepatu, baju dengan sandal, baju dengan tas, baju dengan sabuk, baju peci, baju rok, dan seterusnya. Lalu dicari jumlah transaksinya. Seperti contohnya baju dan celana ini. Untuk jumlah transaksinya yaitu baju dan celana yang dibeli secara bersamaan ada berapa transaksi. Di sini baju dan celana ini terdapat 8 transaksi yang dibeli secara bersamaan. Jadi supportnya yaitu 8 dibagi 14 sama dengan 0,571. Untuk supportnya ini setelah dihitung semua, dicari jumlah dan dihitung supportnya untuk dan yang memenuhi support itu lolos. Untuk yang saya stabilo kuning ini tidak lolos karena tidak memenuhi minimal supportnya. Setelah itu setelah ada 2 item set ini dilakukan pembagian aturan. Dari 2 item set ini kemungkinan aturan asosiasi X, Y, X, Y yang bisa dibentuk yaitu ada baju dan celana, lalu baju dengan tas, baju dengan sabuk, lalu semua yang lolos ini dimasukkan ke dari 2 item set. Setelah semua ini dimasukkan, kembali lagi dibalik. Setelah sampai dengan tas sabuk, lalu dibalik, yaitu celana dengan baju seperti ini, baju sepatu baju. Lalu dihitung support X gabungan Y dan confidence-nya. Support X ini dihitung dari kandidat 1. Untuk support X gabungan Y ini dihitung dari kandidat 2. Jadi support X ini dari kandidat 1, lalu support X gabungan Y-nya ini dari kandidat 2 ini. Untuk confidence-nya ini dihitung dengan cara support X gabungan Y dibagi dengan support X. Lalu setelah dihitung, confidence-nya terdapat item set yang tidak lolos karena tidak memenuhi minimal confidence yang ada. Untuk yang memenuhi confidence yang memenuhi minimal confidence ini nanti akan dibuat pada perhitungan roll. Untuk yang saya stabil ini yang tidak lolos karena tidak memenuhi minimal confidence-nya. Setelah itu melakukan pembagian kandidat frekuensi item set dari 2 ke 3, yaitu pembagian kandidat dari 2 item set ini dilakukan untuk ke kandidat 3. Item set yang 3 seperti baju, celana, sepatu, lalu seterusnya. Untuk yang lolos dibuat 3 item set. Setelah itu sama dengan perhitungan kandidat sebelumnya, yaitu dicari jumlah transaksi yang dilakukan baju, celana, sepatu secara bersamaan, dibeli secara bersamaan, lalu dihitung supportnya, yaitu jumlah baju, celana, sepatu transaksinya ada 5. Dihitung supportnya yaitu 5 ini dibagi dengan 14 sama dengan 0,357, di mana supportnya ini tidak memenuhi minimal support. Jadi tidak lolos. Untuk baju, celana, tas ini jumlahnya ada 7 transaksi yang dibeli secara bersamaan.
lalu dihitung supportnya, yaitu 7 bagi 14, ada hasilnya 0,5. Jadi yang baju jalan tas ini lolos perhitungannya karena memenuhi minimal support. Dan dihitung secara seperti itu secara seterusnya sampai sepatu sabuk rok. Lalu dari pembagian kategori perlakuan item set dari 2 ke 3 yang lolos ini, kemungkinan aturan asosiasi yang bisa dibentuk yaitu seperti berikut, yaitu baju celana tas, lalu ada celana, baju tas, lalu ada tas, baju celana. Dan seperti itu seterusnya untuk yang lolos. Lalu dihitung juga support X gabungan Y, lalu dan confidence-nya. Sama perhitungannya untuk support gabungan X gabungan Y, dan juga confidence, yaitu support X dari kandidat dari kandidat 1 dan support X gabungan Y dari kandidat 2. Untuk confidence-nya yaitu ke X gabungan Y dibagi dengan support X. Untuk yang stabil ini tidak lolos, jadi yang lolos hanya beberapa. Setelah ini dihitung 3 item set, lalu yang lolos dari 2 item set ini dan juga lolos dari 3 item set ini dibuat sebuah tabel ini. Untuk dari 2 item set dan 3 item set yang lolos ini didapat sebuah rule, yaitu di sini ada 13 item set dari 2 item set dan 3 item set, ada 13 yang lolos. Nah, untuk seperti halnya rule-nya pada baju tas ini, yaitu jika pelanggan membeli baju, maka pelanggan juga membeli tas. Dan seperti itu seterusnya sampai dengan baju sabuk tas, yaitu jika pelanggan membeli baju dan sabuk, maka pelanggan juga membeli tas. Seperti itu rule untuk 3 item set-nya. Setelah didapat rule-nya, maka dihitung interest faktornya dan juga analisis korelasinya. Untuk interest faktor, 2 item set, saya contohkan 2 item setnya ini, baju tas, yaitu baju tas yang dibeli secara bersamaan ada berapa transaksi. Di sini baju dan tas yang dibeli secara bersamaan ada 10 transaksi. Lalu pembelian yang tidak disertai baju tapi membeli tas ada 2 transaksi. Lalu pembelian baju yang tanpa disertai pembelian tas ada 1 transaksi. Lalu ada pembelian transaksi pembelian tidak membeli baju dan juga tidak membeli tas ada 1 transaksi, kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan ini dihitung if-nya. Seperti pada PowerPoint ini, untuk menghitung if-nya ini, seperti pada ini. Pada rumus yang ada di PPT ini. Lalu setelah dihitung,
ini 14 dikali 10, lalu dibagi 12 dikali 11, ada hasilnya 1,060. 1,060 ini adalah termasuk berkolerasi positif, seperti pada if yang ada pada rumus. Jika lebih dari 1, maka itu adalah berkolerasi positif. Setelah itu, dihitung analisis korelasinya. Dihitung analisis korelasinya, ini korelasi dengan rumus seperti ini. Dihitung korelasinya 10 kali dengan 1 dikurangi 2 dikali 1 dibagi akar 11 kali 12 kali 3 kali 2. Hasilnya adalah 8 dibagi dengan 28,14 sama dengan 0,284. Dan termasuk berkolerasi sedikit positif. Berkolerasi sedikit positif ini dari mana? Dari rumus analisis korelasi yang nilai dalam range-nya ini seperti ini, range min 1 sampai dengan lebih dari 1, berarti jika nilainya lebih dari 1 berarti korelasi positif sempurna. Nah, hubung ini korelasinya lebih tidak negatif, maka hasilnya adalah berkolerasi sedikit positif, karena tidak melebihi angka 1 yang artinya berkolerasi positif sempurna. Lalu untuk contoh perhitungan yang 3 item set, seperti celana, tas, dan baju. Di sini sama untuk perhitungannya ini, yaitu celana, tas, dan baju transaksi secara bersama ada berapa? Ada 7. Lalu untuk pembelian baju yang disertai dengan tas atau dengan celana ada 4. Lalu untuk pembelian celana, tas tanpa disertai baju ada 1. Lalu untuk pembelian tanpa baju yang disertai tanpa tas atau tanpa celana ada 2. Berarti dihitung jumlahnya, setelah itu dihitung if-nya. If celana, tas, baju sama dengan 14 kali 7 per 11 kali 8. Lalu didapatkan jumlah 1,113 yang artinya berkolerasi positif. Setelah if-nya dihitung, dilakukan perhitungan analisis korelasinya. Korelasi 7 kali 2 dikurangi 4 kali 1 sama dengan 10. Lalu dibagi akar 8 kali 11 kali 6 dikali 3 sama dengan 39,79. Lalu 10 dibagi 39,79 yaitu 0,251. 0,251 yang berarti berkolerasi sedikit positif. Untuk perhitungan 3 item set pada if dan analisis korelasi selanjutnya, dilakukan perhitungan seperti cara tadi. Dan begitupun 2 item set juga seperti perhitungan pada baju dan tas tadi. Mungkin sekian penjelasan dari
pekerjaan tugas 2 ini, tugas 2 analisis asosiasi ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.